Halo, bersama saya John Soyun, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura tahun angkatan 2019, semester 2, program studi manajemen, nomor induk mahasiswa B1022219135, kelas A sore PPAPK, mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ujian akhir semester. Di dalam video tersebut berisi hasil uji data saya, yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi. Sebelum masuk ke penjelasannya, yang pertama saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdapat 4 uji yang akan saya jelaskan. Yang pertama uji multikolonialitas, uji autokorelasi, uji heteroskasasitas, dan uji normalitas. Baiklah, kita langsung masuk ke penjelasan materinya. Yang pertama, yang pertama uji multikolonialitas. Ini adalah gambar atau tabel yang berjudul koefisien. Ini adalah hasil data saya yang sudah dianalisis sesuai dengan modul yang sudah diberikan oleh dosen saya. Baiklah, kita langsung ke penjelasannya saja tentang tabel dan gambar ini supaya mudah dimengerti dan dipahami. Jika nilai toleran lebih besar dari 0,10 dan jika nilai PIP lebih kecil dari 10, kemudian data saya toleran 0,758, 0,758 lebih besar dari 0,10, artinya bebas multikol atau disebut data baik, yang berarti data saya tidak bermasalah. Kemudian yang kedua, data saya yang PIP 1,319, 1,319 lebih kecil dari 10, artinya bebas multikol, data baik atau data tidak bermasalah. Untuk mengetahui 0,758 pada toleran dan pada PIP 1,319, kita bisa lihat pada gambar atau tabel tadi. Pada toleran terdapat 0,758, pada PIP terdapat 1,319. Jadi yang ditoleran atau PIP, penjelasannya seperti ini ya. Pada toleran tadi, jika dikatakan data baik atau tidak bermasalah lebih besar dari 0,10, dan pada yang PIP lebih kecil dari 10. Pada data saya, pada uji multikolonialitas ini, data saya baik dan tidak memiliki masalah. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan uji autokorelasi yang berjudul model sumari. Ini adalah tabel atau gambarnya. Kita langsung ke penjelasannya saja supaya mudah dipahami. Cek nilai Durbin-Watson sebelah kanan. Nilai Durbin-Watson 1,853, nilai DW tabel tingkat 5% untuk sampel 30, dan variabel independen ada 2, dalam kurung K sama dengan 2 diperoleh nilai DU 1,566, karena nilai DW atau Durbin-Watson 1,853 dan nilai DU tabel 1,566, maka bebas auto korelasi, data baik atau data tidak bermasalah ya. Ini pada nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai DU, maka dikatakan dengan data baik. Untuk mengetahui nilai Durbin-Watson diperoleh dari mana dan nilai DU diperoleh dari mana, dan K sama dengan 2 diperoleh dari mana, kita bisa melihat tabel ini. Pada tabel ini, Durbin-Watsonnya 1,853.
1,853 yang ini jadi 1,853 tabel nilai Darwin-Watsonnya ya. Untuk mengetahui nilai DU 1,566 dan K sama dengan 2 diperoleh dari tabel ini. Tabel Darwin-Watson maksudnya. K sama dengan 2 ini adalah nilai DU-nya 1,566 tadi. Yang ini 1,566 nilai DU yang ini. Untuk yang sama dengan 2-nya ini. Nah, ini. Pada uji autokorelasi, data saya tidak memiliki masalah ya. Data saya baik dan tidak memiliki masalah. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Kita langsung ke penjelasan. Ini hanya ini tabelnya ya. Tutup ya. Data dikatakan baik atau aman atau bebas hetero karena titik-titik menyebar sepanjang area kuadran di atas. Ini ya kuadrannya tadi. Nah, ini. Kemudian data tidak dikatakan aman atau mengalami masalah hetero karena tidak ada titik-titik mengumpul atau membentuk pola tertentu. Mengapa data saya dikatakan aman atau tidak memiliki masalah? Karena titik-titik ini menyebar ya. Tidak ada yang mengumpul atau membentuk pola tertentu. Jika data dikatakan memiliki masalah, titik-titik ini berada pada suatu tempat saja. Misalnya pada mengumpul di sini saja, di lingkaran yang ini yang saya panahin ini kan titik-titiknya menyebar, berarti data saya tidak memiliki masalah hetero ya, karena data saya tidak membentuk pola tertentu dan data saya menyebar, tidak mengumpul. Oke, pada uji heteroskedastisitas data saya tidak memiliki masalah. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan uji normalitas. Uji normalitas, langsung ke penjelasan sajanya. Ini hanya tabel. Data yang saya gunakan dikatakan tidak baik atau aman berdistribusi karena dianggap memiliki masalah normalitas. Penyebabnya karena titik-titik menjauhi garis diagonal. Data saya memiliki masalah karena titik-titik ini menjauhi garis diagonal ini ya, yang panjang ini. Titik saya tidak menempel pada garis diagonal ini, menjauhi kuadran. Ini ada sebagian saja sih yang menempel di sini, tapi data saya memiliki masalah ya. Data saya tidak baik atau aman, tidak berdistribusi ya, karena penjelasannya tadi menjauhi garis diagonal. Nah, ini garisnya, titik ini menjauhi garis, seharusnya kan dia menempel seperti ini dari ujung ke ujung. Oke, begini saja untuk penjelasan uji asumsi klasik. Kemudian kita akan memasuki uji regresi. Pada uji regresi, kita akan menjelaskan 3 uji. Yang pertama, uji kelayakan model. Kemudian uji T, uji signifikan parameter individual. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi R2.
Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan uji kelayakan model Goodness of Fit. Hasil uji kelayakan model uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel atau gambar ini berjudul ANOVA. Baiklah, kita langsung ke penjelasannya saja supaya mudah dipahami. Berdasarkan tabel berikut di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai F dihitung dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,425. Nilai probabilitas signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,425 lebih besar dari 0,05. Data ini menunjukkan signifikan walau lebih besar dari nilai probabilitasnya, hanya karena hasil ini tidak menunjukkan adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain, model penelitian yang dibangun tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari data penelitian yang diperoleh dari 30 responden. Dengan demikian terbukti bahwa model penelitian ini tidak menunjukkan goodness of fit yang baik. Baiklah, buat untuk memahami penjelasan tersebut kita bisa lihat pada tabelnya ya. Untuk mengetahui nilai signifikannya. Pada nilai signifikannya 0,425 tadi, ini adalah nilai signifikannya. Untuk nilai probabilitasnya adalah 0,05 ya. Pada data saya ini, signifikan saya lebih besar dari nilai probabilitas. Hanya karena hasil ini tidak menunjukkan adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini. Makanya, signifikan saya lebih besar dari nilai probabilitas karena tidak menunjukkan adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian. Atau dengan kata lain, model penelitian yang dibangun tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari data penelitian yang diperoleh dari 30 responden. Ini adalah datanya ya, sampai 30 nomor. Ini adalah datanya. Hasil 30 responden tadi. Nah, ini adalah model penelitian sesuai judul skripsi, seperti penjelasan tadi ya. Dengan demikian terbukti bahwa model penelitian ini tidak menunjukkan goodness of fit yang baik. Ini adalah model penelitiannya sesuai dengan judul skripsi. Judul skripsi saya, pengaruh selebriti, endorse, dalam kurung iklan, varian produk, variasi, dan viral marketing pemasaran terhadap keputusan pembeli dan dampaknya terhadap minat beli kek Lamington. Pada gambar model penelitiannya seperti ini. Ada iklan, variasi, minat beli, dan pemasaran. Baiklah, pada iklan, variasi, pemasaran, dan minat beli. Ini adalah gambar model penelitiannya sesuai dengan judul skripsi ya. Iklannya adalah celebrity endorse, varian produk adalah variasinya, dan viral marketing adalah pemasarannya. Kemudian minat beli adalah Kek Lamington. Kemudian
Jika nilai check-in lebih besar dari 0,05, maka model di atas dikatakan tidak memiliki goodness of fit yang baik. Dari model di atas, maka ada 3 hipotesis yang akan diuji regresi sesuai arah panah. Hipotesis 1, H1, ada pengaruh iklan terhadap minat beli. Hipotesis 2, ada pengaruh variasi terhadap minat beli. Hipotesis 3, ada pengaruh pemasaran terhadap minat beli. Y, minat beli. Kemudian pada akhirnya kita akan menentukan H1, H2, dan H3 ini diterima atau ditolak. Selanjutnya saya akan menggunakan model 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang untuk uji kelayakan model goodness of fit, apakah bisa dimengerti? Ini penjelasannya tadi ya, sudah saya jelaskan. Signifikannya itu lebih besar hanya karena hasil ini tidak menunjukkan adanya dukungan statistik, sehingga model penelitian ini tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari penelitian dari 30 responden, sehingga model penelitian ini tidak menunjukkan goodness of fit yang baik. Ini adalah tabel penelitian yang jumlah 30 tadi. Ini adalah gambar model penelitiannya. Kemudian kita akan masuki uji T yang kedua. Uji signifikan parameter individual. Ini tabel atau gambarnya berjudul koefisien. Langsung ke penjelasannya supaya mudah dipahami. Pada contoh data di atas, saya hanya memiliki 2 variabel independen, X1 iklan dan X2 variasi, dan 1 variabel dependen X3 pemasaran, tetapi data untuk variabel dependen tidak ada. Untuk memahami maksud saya yang ini, kita bisa lihat tabelnya. Pada tabel ini, koefisien hanya memiliki X1 yang disebut iklan dan X2 tadi hanya variasi, sebenarnya X3 ya di bawahnya, tapi karena tabel atau data saya tidak lengkap, hanya 30 nomor saja, jadi pas dianalisis itu hanya muncul hanya X1 dan X2 saja, hanya dua penjelasan saja yang muncul di tabel ini. Baiklah, kita lanjut hasil pengujian hipotesis secara parsial pada tabel berikut. Hipotesis 1, X1 dalam kurung iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y minat beli, karena berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai signifikan untuk variabel X1 iklan sebesar 0,643 karena nilainya signifikan lebih besar dari 0,05 nilai probabilitas, maka X1 iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y minat beli. Artinya hipotesis 1 atau X1 iklan ditolak, tidak ada pengaruhnya minat beli dengan iklan. Mengapa ditolak? Karena signifikannya lebih besar dari 0,05. 0,05 adalah nilai probabilitasnya. Untuk mengetahui 0,643 signifikan diperoleh dari mana, kita bisa lihat tabel yang tadi. Ini kan pada tadi itu pada total yang 1, pada iklan, pada signifikannya, signi adalah signifikan ya, 0,643, tapi lebih besar dari nilai probabilitasnya 0,5. Maka
X1 iklan ini ditolak. Tidak ada pengaruh minat beli dengan iklan karena signifikannya lebih besar. Kemudian hipotesis 2, X2 variasi berpengaruh signifikan terhadap Y atau minat beli. Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai signifikansi untuk variabel X2 variasi sebesar 0,200. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka X2 variasi berpengaruh signifikan terhadap Y minat beli. Artinya hipotesis 2 diterima. Penjelasannya kurang lebih sama seperti di atas tadi, tapi yang di atas ditolak, yang diterima. Karena yang X2 atau variasi ini diterima karena signifikannya lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu sebesar 0,5 ya. 0,200 nya pada variasi kita bisa lihat tabel tadi 0,200, karena di sini tidak ada 0 ya, hanya 200 saja. Kemudian kita dan satu variabel dependen X3 pemasaran. Oke, saya akan menjelaskan. Mengapa saya hanya menjelaskan X1 iklan dan X2 variasi saja? Karena data yang untuk X3 dalam kurung pemasaran yaitu tidak ada nilai dalam tabel koefisien. Tidak ada nilai dalam tabel koefisien, tidak ada nilainya ya. Karena tidak ada nilai dalam tabel koefisien untuk dijelaskan, karena X3 pemasaran masuk ke dalam variabel dependen. Tarifnya variabel dependen ini adalah beli sebenarnya. Tapi karena tabel olahan data saya hanya sampai 30 nomor saja, dan variabel dependen saya hanya 2 karena tidak lengkap datanya ya. Ini adalah tabel koefisien, hanya total X1 saja, hakilan dan variasi saja. Nah, ini adalah tabel data yang saya gunakan. Hanya sampai 10 nomor saja, total hanya 3, total X1, iklan, total X2, variasi, total X3, pemasaran. Jadi pada hipotesis diterima atau ditolak karena sign lebih besar dari 0,5 seperti lebih kecil dari 0,5. Berdasarkan hasil dari tabel tersebut juga diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y B1, B ini beta ya, nanti saya jelaskan dalam tabel. Kemudian X1 ini iklan ditambah dengan B2, X2 ini variasi, tambah E. Y sama dengan 0,100 X1 iklan ditambah 0,281 X2 variasi tambah. Nilai variabel X1 sebesar 0,1 dan bertangkip, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang positif karena variabel independen X1 iklan dan variabel dependen Y beli. Koefisien. Kemudian yang kedua, nilai koefisien regresi variabel X3 X2 sebesar 0,281 dan bertanda negatif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh yang negatif antara variabel independen X2 dan variabel dependen Y. Untuk memahami maksud penjelasan saya, kita bisa lihat di tabel ini ya. Pada betanya 100, pada total X1 atau itu keduanya variasi min 281 ya.
Nah, yang ini tadi pada X1 nya tadi 0,100, pada yang 2 nya tadi 0,81. Untuk penjelasan yang X1 nya atau iklan sudah saya jelaskan tadi, sebesar 0,100 dan bertanda positif, yang berarti bahwa positif antara independen X1 dan variabel dependen. Kemudian yang kedua tadi nilai koefisien regresi pada 2, ini salah ya, saya lupa memperbaiki, sebesar 0,281 dan bertanda negatif. Mengapa tanda negatif? Pada tabel X2 ini pada betanya min 281, maka bertanda negatif. Nah, ini adalah tabel tadi ya. Jadi pesan regresi diperoleh dari nilai beta pada kolom standar dengan rumus baku Y seperti di atas ini. Nah, ini ya. Ini adalah gambar atau tabel koefisiennya dari standar koefisien beta. Ya, saya harap dapat dimengerti dan dipahami ya tentang uji signifikan parameter. Kemudian terakhir, uji koefisien determinasi R2. Ini adalah hasil uji koefisien determinasi R2 dapat dilihat tabelnya yang berjudul model sumari. Kita langsung ke penjelasan saja supaya mudah dipahami. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai adjuster R2 adalah sebesar 0,008 atau 0,08 dalam kurung 0,008 kali 100%. Berarti independen X1 dan X2 dalam menjelaskan terhadap X3 variabel dependen adalah sebesar 0,8% dan sebesar 62,4%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Untuk mengetahui 0,008 ini diperoleh dari mana, kita bisa lihat tabel ini. Ini adalah tabelnya pada nilai adjusted R square min 0,008. Nah, ini dia. Yang berarti bahwa kemampuan variabel independen X1 dan X2 dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap X3 variabel dependen adalah sebesar 0,08%. Baiklah, sekian materi dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian di video dan bahasa yang membingungkan atau sulit dimengerti, karena tabel atau data saya tidak lengkap ya. Hanya 30 sampai 30 nomor saja dan totalnya itu hanya 3 saja, total X1, total X2, total X3. Saya sebenarnya mengerti tentang penjelasan ini karena data yang tidak memadai, tidak memenuhi untuk ini. Baiklah, saya tutup mengenai penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon diharap maklumi dan banyak kesalahan yang saya lakukan dalam penyampaian video ini. Terima kasih.